Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sesuatu tentang kepribadian manusia. Tapi kepribadian manusia ini tentang apa? Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, beberapa waktu yang lalu gue udah bikin tentang kepribadian. Jika kalian belum ngeliat tentang kepribadian koleris lah, melankolis lah, flegmatis, sanguinis, semuanya ada. Dan gimana cara membedakan kepribadian-kepribadian itu, kalian bisa tonton aja ya, di video-videonya udah gue bahas satu persatu secara lengkap. Untuk kali ini gue bakalan ngebahas tentang orang-orang toksik. Yang namanya orang toksik itu ada di mana-mana, bahkan mungkin bisa keluarga kalian, bisa teman kalian, bahkan mungkin pasangan kalian. Oke. Nah, kalian mungkin ada yang belum tahu apa sih yang namanya orang toksik. Orang toksik itu adalah orang-orang atau mereka yang selalu mementingkan diri mereka sendiri dan melakukan kekerasan secara emosional. Contohnya itu kayak meremehkan, mengkritik, mengontrol seseorang maupun menyalahkan orang lain. Orang toksik itu akan membuat kamu itu merasa tidak berharga dan lelah secara emosional. Ngerti ya maksud gue ya? Yang dimaksud dengan orang toksik itu seperti itu, oke? Nah, sekarang gue bakalan langsung kasih tipsnya aja. Gimana caranya sih untuk menghadapi orang-orang yang toksik itu? Yang pertama, jangan mengikuti permainan mereka. Yang dimaksud dengan permainan mereka itu adalah menyalahkan orang lain. Oke, mereka itu suka banget untuk menyalahkan orang lain. Daripada mereka mendapatkan kritikan, mereka akan memutarbalikkan fakta dan bersikap seperti korban. Jadi, jika kita diam atau tersenyum aja gitu waktu kita disalahin, maka mereka akan menganggap kita sebagai target. Jadi, pastikan ya kalau kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Oke, tapi jangan lupa untuk mengungkapkan ketidaksetujuan ini dengan cara yang baik. Jangan langsung menuduh mereka gitu. Kemungkinan besar ya, pastinya sih ya, orang toksik itu tidak akan bisa menerima pendapat kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga lah, setidaknya dengan cara ini mereka akan berpikir ulang jika mau menjadikan kita sebagai target mereka lagi gitu. Oke, jadi harus selalu diperlihatkan ketidaksetujuan kita. Oke, jangan cuma diam aja. Yang kedua, jangan terlalu memperdulikan mereka. Biasanya orang-orang toksik itu suka banget yang namanya perhatian. Bisa dilihat dari kebiasaan mereka yang suka memotong pembicaraan orang lain, bertindak berlebihan maupun berbicara yang terlalu keras. Abaikan saja mereka sehingga kita tidak mengikuti permainan mereka. Yang ketiga adalah berani katakan tidak. Orang toksik itu akan menghalalkan segala macam cara agar kita mengikuti keinginannya. Segera katakan tidak. Sehingga mereka itu segera sadar kalau kita tidak setuju dengan perilaku mereka. Yang keempat adalah batasi komunikasi. Orang toksik itu selalu menganggap kalau mereka lah satu-satunya orang yang mempunyai masalah, satu-satunya orang yang punya masalah paling besar di muka bumi ini. Dan mereka itu suka menyeret kita ke dalam permasalahan mereka. Bahkan mereka itu suka sekali untuk menyalahkan orang lain tanpa rasa bersalah. Mereka suka banget menuduh orang lain. Udah nuduh ya udah, mereka nggak minta maaf, nggak ngapa-ngapain, udah aja biasa gitu. Gak punya rasa bersalah sama sekali gitu. Kalau kamu bertemu dengan orang yang seperti itu, batasilah komunikasi dengan mereka sehingga kita tidak lelah secara emosional. Kenapa bisa lelah secara emosional? Ya iyalah, kita tiap kali ketemu kita selalu disalahkan, dituduh. Masa iya kalian gak lelah? Pasti lelah lah. Mungkin kita sekali dua kali akan berdebat dengan mereka. Emang kalian gak lelah berdebat terus-terusan sama mereka? Kalau misalnya nggak berdebat, kalian diamkan, pada akhirnya kalian juga lelah karena akan selalu dipersalahkan dan mungkin kalian akan menjadi kurang rasa percaya diri dan menganggap omongan mereka itu benar gitu, tuduhan mereka itu benar, sehingga kita merasa tidak berharga. Jadi batasi aja lah komunikasi dengan orang-orang kayak gitu, oke? Masih banyak orang di luaran sana yang positif. Yang kelima adalah tetapkan batasan.
Buat batasan apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak bisa kamu terima. Contohnya gitu gini, kamu itu tidak masalah jika harus mendengar mereka mengeluh, tapi kamu tidak akan tinggal diam jika kamu dibully. Oke, ngerti ya? Kalau mereka ngeluh, ya udah dengerin aja, nggak jadi masalah. Tapi begitu kalian merasa kalian itu dibully, gitu, dibully itu bukan cuma secara verbal, secara ucapan. Maksudnya itu dibully itu bukan secara fisik aja ya, kita dipukul, diperlakukan ya secara fisik, tidak seperti itu. Pembulian juga termasuk dalam kata-kata verbal. Misalnya, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa ngelakuin apapun, apa sih yang bisa kamu kerjain, gimana kalau nggak ada gua, pasti lu itu nggak bakalan bisa ngapain, lu nggak bakalan bisa hidup tanpa gua gitu. Nah, kata-kata itu termasuk dalam kategori pembulian, dan pembulian yang seperti itu bisa mengakibatkan kita menjadi berkurang rasa kepercayaan diri, bahkan kita menganggap kalau kita udahlah kita tidak berharga. Oke. Jadi kalian harus selalu menetapkan batasan, oke? Supaya apa? Supaya kita tetap positif dan tidak ikut-ikutan negatif seperti mereka. Dan yang paling penting, yang terakhir, ini benar-benar harus kalian ingat. Yang keenam adalah, atau yang terakhir adalah, tidak rugi. Oke, buanglah jauh pikiran-pikiran kalau kamu akan rugi atau merasa kehilangan saat kamu menjauhi orang-orang toksik. No, kalian gak rugi, kalian tidak akan kehilangan orang yang berharga jika orang tersebut adalah orang yang toksik. Karena dengan orang-orang yang toksik itu kamu gak bakalan mungkin bisa berkembang. Kenapa tidak bisa berkembang? Karena orang toksik selalu menyalahkan kita, selalu merendahkan kita, yang artinya kita menjadi tidak percaya diri dan kita tidak merasa berharga. Itu kan seperti yang gue omongin sebelumnya. Jadi jauhilah orang-orang yang toksik. Jangan pernah menganggap kalau kita rugi gak ada dia gitu. Pikiran-pikiran itu akan muncul karena awalnya itu dari orang toksik dulu yang menganggap dirinya itu super power, yang akan selalu memimpin kita gitu, dan menganggap, membenamkan pikiran-pikiran ke dalam diri kita kalau kita itu tidak berharga, tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Ya pada akhirnya kita akan kurang rasa percaya dirinya ya. Makanya segera jauhi orang-orang yang toksik yang seperti itu. Kenapa? Karena ketakutan tersebut akan membuat kamu tidak bisa menjauh dari mereka. Bahkan mungkin pada akhirnya kamu bisa menjadi toksik juga seperti mereka, teman-teman toksiknya. Oke? Kenapa bisa kayak gitu? Ya orang-orang, kata bahasa zaman sekarang sih, orang-orang yang sefrekuensi akan sama gitu. Jadi kalau kalian terlalu banyak bergaul dengan orang toksik, lama-kelamaan kalian juga akan menjadi toksik seperti mereka. Apakah kalian mau seperti itu? I guess so. No. Oke, mungkin segini aja tentang kepribadian gue kali ini, tentang orang-orang toksik. Dan kedepannya juga gue masih akan membahas tentang kepribadian lagi, tentang manusia. Tapi ceritanya tentang apa nanti kalian lihat aja ya video gue untuk selanjutnya. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. And see you in the next video. Bye-bye.